Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita akan menapak tilas fenomena bencana tsunami Aceh 2004. Senang sekali saya Faskia Cahya Azahra akan menemani teman-teman semua yang ada di rumah dalam sesi wawancara pada hari ini. Kali ini saya ditemani oleh Prof. Oman Fatur Rahman selaku akademisi dan juga filolog yang sempat meneliti tentang bencana tsunami Aceh tahun 2004. Langsung saja kita mulai sesi wawancaranya mengenai tentang latar belakang peristiwa tsunami Aceh tahun 2004, Prof. Kira-kira saat sebelum terjadinya tsunami Aceh, bagaimana kondisi sosial dan juga politik bahkan ekonomi Aceh pada saat itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau soal kondisi sebelum tsunami, saya kira secara politik kita tahu semua ya, pada saat itu Aceh masih dilanda konflik ya. Konflik yang berkepanjangan dengan GAM, misalnya dengan Gerakan Aceh Merdeka. Jadi ada konflik di masyarakat yang membuat masyarakat Aceh terbelah begitu secara politik. Meskipun tentu ada alasannya yang tidak perlu kita bicarakan sekarang. Secara sosial, ekonomi, tentu saja itu juga mempengaruhi ya. Meskipun tetap Aceh menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Nah, pada saat itu saya kira peristiwa gempa dan tsunami itu sebetulnya bukan yang pertama juga di Aceh. Jadi sebelum-sebelumnya juga sudah beberapa kali ya, karena memang Aceh itu salah satu yang terletak di patahan lempeng bumi yang memang itu para ahli menyebutnya itu terletak di wilayah cincin api, ring fire gitu ya, di cincin api yang memang seringkali terjadi gempa. Jadi secara geografis, secara letak wilayah itu memang sangat potensial gempa gitu. Mungkin begitu. Jadi memang dari segi wilayah ya Aceh itu sangat potensial untuk mengalami gempa dan tsunami gitu, Prof. Lalu kira-kira kenapa sih, Prof, peristiwa tsunami Aceh ini pada tahun 2004 itu menjadi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia? Ya, saya kira karena setelah tsunami tahun 2004 itu, syukurlah kemudian kita bisa mungkin merenungkan gitu ya, bahwa secara sosial politik itu masyarakat harus lebih bersatu. Jadi setelah tahun 2004 itu terjadi juga perjanjian Helsinki, kita tahu, di mana kelompok-kelompok yang bertikai itu kemudian berdamai, dan setelah itu bangsa Indonesia menyaksikan bagaimana perdamaian terwujud di Aceh, sehingga secara sosial, ekonomi, masyarakat Aceh lebih kondusif sampai sekarang, alhamdulillah gitu ya. Bukan mensyukuri terjadinya gempa tsunami-nya, karena kalau itu kan memang kehendak Tuhan, kehendak Allah yang memang tidak bisa kita hindari ya. Nah, tetapi yang harus disyukuri adalah bahwa bangsa Indonesia, dalam hal ini masyarakat Aceh, itu menyepakati satu langkah untuk lebih mengedepankan perdamaian, pembangunan masyarakat, ekonomi, dan secara politik juga begitu lebih kondusif, sehingga Aceh yang dahulunya memang kita tahu itu pusat peradaban Islam dan tradisi intelektual Islam Aceh itu sangat tinggi sejak abad ke-15 gitu, 16 gitu ya, dan seterusnya gitu. Karya-karya sastra, karya sejarah, keislaman, pemikiran, keagamaan itu banyak dilahirkan di Aceh begitu. Nah, sehingga kalau konflik berkelanjutan ditambah dengan gempa, tsunami, itu teks-teks sejarah itu akan hilang begitu ya. Jadi itu mengapa penting sekali gitu ya, peristiwa tsunami, gempa dan tsunami Aceh 2004 itu dikenang dalam pengertian untuk mengambil hikmah dan
mengingatkan kita supaya tidak terjadi lagi gitu hal seperti itu. Menanggapi tadi Prof sempat menjelaskan tentang dampaknya gitu ya Prof. Dalam segi pendidikan dan juga wawasan ketatanan perpustakaan mereka. Nah itu kira-kira kalau misalnya dalam segi sosial dan juga masyarakat itu bagaimana kondisi sosial masyarakat Aceh pada saat itu setelah terjadinya gempa? Kondisi sosial masyarakat Aceh setelah terjadi gempa tentu mengalami satu shock ya, satu masa ketika secara perorangan juga ada yang sampai mungkin terganggu ingatannya gitu ya. Jadi ketika 16 hari setelah tsunami itu kan saya ke Aceh gitu. Saya membantu untuk mengidentifikasi sesuai dengan bidang saya, mengidentifikasi artefak-artefak manuskrip sejarah begitu yang memang banyak ditemukan di Aceh. Nah, saya melihat waktu itu secara kepustakaan itu tempat-tempat penyimpanan manuskrip, misalnya di Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh di PDIA di Banda Aceh, itu hancur sama sekali bahkan karena roboh begitu ya kondisinya itu. Padahal di situ ada sekitar 70 manuskrip yang dimiliki oleh Aceh, yang salah satunya bahkan peta Aceh yang di zaman Belanda yang tidak ada salinannya di tempat lain. Kemudian ada juga Museum Ali Hasmi Aceh, perpustakaan yang kena gempa walaupun tidak sampai terhapus tsunami. Belum lagi secara kepustakaan khasanah yang ada di masyarakat begitu yang wallahu alam mungkin tersapu begitu di rumah gitu ya. Itu kondisinya pokoknya saya menyaksikan bukan setelah setahun bahkan belum sebulan, itu kondisi di Aceh itu sangat mengerikan sebetulnya ya gitu. Tadi Prof sendiri berarti membantu dari segi kepustakaan ya Prof, manuskrip. Ya, jadi saya kan memang tidak punya kapasitas gitu untuk membantu masyarakat Aceh dalam menyelamatkan jiwa gitu ya. Bukan berarti saya tidak peduli, tetapi itu ada yang punya kewenangannya, ada bidangnya ya. Nah, jadi saya ke sana itu dengan satu asumsi bahwa penelitian-penelitian sebelum terjadi tsunami itu kita tahu bahwa Aceh menyimpan banyak manuskrip tertulis yang sangat bersejarah sejak abad ke-17, 16, 17 begitu. Nah, salah satunya itu dulu ini tahun 99 itu kita sudah identifikasi di sini secara detail. Di Museum Aceh ada berapa manuskrip, makanya saya tahu di PDIA Pusat Dokumentasi ada 70 manuskrip. Kita udah tahu di sini di Banda Aceh di mana, bahkan di Tano Abe misalnya Aceh Besar itu ada para ahli menyebut sampai 1000 manuskrip gitu ya. Ini Pak Ongri Sobat Loafi dulunya. Nah, kemudian ketika terjadi tsunami Aceh, kita ingin tahu apa yang terjadi dengan manuskrip-manuskrip yang pernah kita data itu. Itu kalau hilang, maka ingatan bersama masyarakat Aceh dan bangsa Indonesia itu akan hilang. Gitu karena waktu itu belum musim digitalisasi begitu. Nah, jadi saya datang kemudian saya berkeliling begitu pakai motor, waktu itu ditemani oleh dosen IAIN Araniri, waktu itu belum jadi UIN ya. Saudara Hasnul Arifin gitu. Dia membonceng saya bawa kamera handycam, terus itu berkeliling, dan kemudian diketahuilah bahwa di sini ada yang masih bisa diselamatkan, di sini masih ada yang bisa diselamatkan. Nah, itu kemudian menjadi bahan untuk kita datang lagi untuk betul-betul ikut membantu membersihkan gitu ya, kerjasama dengan pihak Jepang, kemudian membuat katalog, dan ini salah satunya yang terbit kemudian katalog naskah Dayah Tano Abe Aceh Besar, salah satu koleksi terbesar sejak abad ke-16 di Asia Tenggara. Nah, walaupun ya ini hanya sebagian kecil yang waktu itu bisa kami selamatkan gitu, tapi setidaknya ingatan bersama yang tertulis itu beberapa masih bisa diselamatkan gitu. Berarti kalau dari peneliti sendiri itu apakah memang dikirim oleh pemerintah langsung atau tidak
tidak. Waktu itu saya peneliti independen. Tahun 2004 saya baru 1 tahun lulus kuliah S3 gitu ya. Lalu saya menulis, syukurnya saya diajak menulis tentang manuskrip katalog-katalog oleh filolog kenamaan Pak Henry dari Prancis begitu. Nah, sehingga dunia sedikit mengenal apa yang pernah saya lakukan. Nah, sehingga waktu terjadi tsunami itu saya dikontak oleh kolega dari Jepang, dari Tokyo University of Foreign Studies, Profesor Toru Aoyama, dengan Ibu Profesor dulu belum Profesor ya, Yumi Sugahara dengan Tokyo. Mereka mengontak saya, siap memberikan bantuan untuk konservasi, tapi harus ada yang ke Aceh. Bisa tidak Pak Oman ke Aceh katanya. Ya waktu itu saya belum pernah ke Aceh. Dan waktu itu kondisinya masih 16 hari itu masih ada mayat di mana-mana. Jadi saya diminta mempersiapkan diri, membawa sarung tangan, tentu saja masker, membawa semua peralatan dan perlengkapan yang memungkinkan saya bisa tinggal di mana saja. Jangan berharap ada hotel gitu. Nah, jadi tidak atas bantuan pemerintah waktu itu, tapi sebagai peneliti dan saya sendiri kan memang kebetulan juga istri saya sebetulnya keluarga Aceh ya, sehingga saya punya rasa memiliki terhadap kebudayaan Aceh gitu. Berarti memang dari internasional juga ini ya tertarik untuk membantu. Sangat. Kita tahu bahwa Jepang itu memiliki perhatian ya terhadap konservasi arsip. Dan mereka punya teknologinya, ada Profesor Sakamoto waktu itu dari lembaga arsipnya. Mereka sudah pengalaman, karena Jepang itu hampir sama dengan Indonesia dalam hal sering terjadi gempa. Oh, iya. Nah, sehingga arsip-arsip itu seringkali terancam gitu. Nah, tsunami juga sama kan, Aceh juga. Nah, sehingga mereka sudah punya pengalaman bagaimana nih menyelamatkannya. Kalau yang tidak tahu itu ketika arsip kuno terkena banjir misalnya air itu, yang orang awam itu langsung mengeringkannya di bawah matahari misalnya, padahal itu sesuatu yang justru makin merusak gitu. Kering tapi justru jadi rapuh gitu. Nah, teknologi konservasinya itu bahkan manuskrip itu dieskan oleh mereka gitu. Ada caranya lah pokoknya gitu ya. Nah, sehingga mereka, maksud saya Jepang, melalui kolega saya itu, tentu waktu itu mengapa saya dikenal, karena tahun 2004 itu saya sudah aktif sebagai anggota masyarakat pernaskahan Nusantara, jadi Manasa ya. Di Manasa itu kumpul para ahli manuskrip, termasuk para ahli dari luar negeri yang memiliki perhatian terhadap manuskrip Nusantara, sehingga mereka ketika ada simposium itu kita undang, jadi ketemu, kemudian ya awalnya dari perkenalan pribadi, tapi lama-lama kemudian menjadi kerjasama kelembagaan gitu. Lalu saat itu Prof, ketika Prof menyelamatkan arsip-arsip yang tersisa gitu, dan juga membersihkan yang rusak, nah itu setelah proses-proses itu apakah arsip-arsip tersebut ada ditempatkan di suatu gedung atau tempat? Iya, prinsipnya adalah kita harus memindahkan arsip-arsip itu ke tempat yang aman. Pertama itu ya. Yang kedua, prinsipnya itu kita tidak boleh mengambil dalam pengertian memindahkan arsip-arsip itu dari tempat yang pemiliknya, katakanlah begitu ya. Sebisa mungkin itu ditempatkan tetap itu di tempat koleksinya untuk menjaga nilai sejarahnya gitu. Terutama di Tano Abe misalnya. Tano Abe itu satu dayah semacam pesantren gitu di Aceh Besar, 50 km dari Banda Aceh. Itu aman dari segi bangunannya gitu. Hanya terkena gempa sedikit, sehingga diputuskan pokoknya semua manuskrip tidak boleh ada yang keluar dari dayah Tano Abe, tetap di situ. Bahkan waktu itu kita kerjasama tahun 2005-nya ya dengan CER namanya,
Cultural Emergency Response dari Belanda untuk membangunkan gedung madrasah, gedung ruangan untuk menyimpan manuskripnya gitu. Nah, lalu ada juga yang tidak mungkin untuk tetap di situ, seperti misalnya koleksi PDIA ya. Ini yang sangat menyedihkan kalau PDIA. PDIA itu Pusat Dokumentasi Informasi Aceh. Karena bangunannya ambruk begitu ketika saya datang ke sana itu, saya sudah ingatkan, saya tidak bisa mendekat sama sekali, tapi hanya berjarak begitu dari bangunannya itu sudah runtuh. Saya sudah ingatkan bahwa kalau tidak segera diselamatkan, ini nanti dibuldoser nih, jadi manuskripnya, dokumen, bukunya akan hilang semuanya. Dan itu terjadi akhirnya memang ya dibuldoser, jadi kita kehilangan ya untuk yang PDIA karena waktu itu tentara mengawasi dengan sangat ketat siapapun yang diduga akan mencuri, dicurigai gitu. Kalau kita masuk kan seperti mau mencuri kan, saya nggak berani masuk kan. Itu ditembak di tempat begitu. Nah, sehingga saya dari jauh saja, tapi saya ketika diwawancara oleh Metro TV waktu itu, saya sudah bilang ini kalau tidak diselamatkan ya kemungkinan akan musnah. Tapi karena tidak memungkinkan, akhirnya memang hilang. Tetapi yang sedikit barangkali yang masih diselamatkannya itu, kalaupun ada tapi saya nggak yakin, itu dipindahkan kemudian ke Museum Negeri Aceh. Gitu. Kalau yang di Ali Hasmi, Museum Ali Hasmi Aceh, itu hanya dipindahkan raknya dan ruangannya karena bangunannya tetap, tetapi raknya itu roboh, pada roboh gitu, sehingga diselamatkan ke tempat yang kira-kira air tidak menjangkau gitu. Itu upaya yang bisa dilakukan saat itu. Tapi yang paling juga tidak bisa kita ketahui itu adalah manuskrip-manuskrip yang ada di rumah-rumah masyarakat, di Ulele, misalnya di beberapa wilayah Melaboh gitu, yang saya bukan menduga tapi meyakini bahwa di situ banyak sekali dokumen sejarah yang hilang. Ya, jangankan waktu tsunami, kemarin waktu banjir bandang di Pidi, Aceh, itu kita sekarang tahu ada beberapa ratus manuskrip, ada 7 titik barangkali yang terkena banjir. Syukurnya kita sudah punya kesadaran, beberapa teman di sana ada dari Museum Pedir misalnya ya, Saudara Maskur, Saprudin itu segera membantu menyelamatkannya. Jadi harus ada kepedulian dari kita untuk menyelamatkan arsip-arsip itu. Mungkin ini agak bergeser ya Prof, topiknya. Jadi kita sekarang membahas tentang sosial masyarakat dan juga politik. Ya. Apakah bencana tsunami Aceh tahun 2004 ini memiliki pengaruh terhadap proses perdamaian Aceh pada saat itu, Prof? Saya kira iya. Jadi waktu itu salah satu tokoh yang cukup berjasa kan Pak Yusuf Kala ya. Ada Pak Hamid Awaludin. Ya, itu salah satu tentu saja. Semuanya banyak sekali berjasa. Cukup berpengaruh terhadap terciptanya perdamaian Helsinki itu. Jadi masyarakat menyadari bahwa kalau terus-terusan konflik seperti ini, maka akan sulit untuk recovery-nya. Itu secara politis ya. Nah, tapi yang menarik itu sebetulnya kalau dari saya, perspektif saya ya, sebagai pengkaji manuskrip, jauh sekali sebelum gempa tsunami 2004, kita itu sudah punya catatan-catatan takwil gempa sebetulnya. Takwil gempa itu manuskrip tentang takbir gempa. Jadi kalau ada gempa itu pada bulan tertentu, misalnya katakanlah bulan Rabiul Awal gitu ya. Saya lupa yang tsunami Aceh ini, kan itu kan hari Ahad ya, hari Minggu jam 8 pagi. Saya lupa hijriahnya, tapi saya pernah tulis. Kalau nggak salah Rabiul Awal atau Rabiul Akhir. Nah, kalau gempa terjadi pada bulan tersebut, pagi, waktu duha disebutnya itu, maka itu alamat akan banyak yang meninggal, kira-kira disebutkan itu begitu. Itu ditulis ratusan tahun sebelumnya, kira-kira abad ke-18. Semacam ramalan, tapi bukan ramalan. Ini lebih pada memori kolektif yang dituliskan oleh masyarakat, bahwa sudah sering terjadi gempa, itu dituliskan oleh masyarakat dalam aksara Jawi, aksara Arab gitu ya. Nah, ketika itu dianalisis, ternyata gempa ini
terjadi pada bulan yang disebut gitu oleh manuskrip itu, dan pada waktu duha kan jam 8 pagi kan orang ketika olahraga, dan yang meninggal luar biasa. Konon hampir 200.000 orang gitu ya gitu. Nah, jadi poinnya begini, poinnya itu seharusnya sebetulnya kita itu bisa lebih mitigatif ya, mengantisipasi. Dengan ada manuskrip itu harusnya kita kaji, lalu itu menjadi bahan bahwa potensi gempanya tinggi, berarti apa yang harus kita siapkan gitu. Mungkin kalau di daerah pantai ya bikin pengamanan seperti apa, daerah yang tidak memungkinkan untuk ditinggali jangan ditinggali gitu ya. Saya kira seperti itu. Kalau itu dilakukan sebetulnya juga mungkin akan membantu juga lebih cepat recovery perdamaian mungkin gitu ya, supaya bukan hanya perdamaian tetapi lebih memitigasi tidak terlalu banyak korban misalnya. Kan dengan adanya perdamaian berarti kan juga kita bisa fokus pada penyelamatan jiwa. Kalau perang berarti kan selain dari korban bencana alam juga korban peperangan gitu kan. Jadi syukurlah bahwa momentum gempa dan tsunami 2004 itu sudah menjadi milestone bagi masyarakat Aceh untuk masuk pada perdamaian yang sekarang kita alami, alhamdulillah. Nah, secara tidak langsung manuskrip yang tadi takwil bencana itu memberikan kita sebenarnya antisipasi untuk menanggulangi bencana ya, Prof? Saya kira begitu, dan saya kira harus menjadi bahan mitigasi bencana berbasis budaya. Kan manuskrip itu kan bagian dari teks kebudayaannya. Nah, selama ini mitigasi bencana itu hanya berbasis pada hardware, pada peralatan, mungkin early warning system, ada sirine, kalau ada itu tentu saja bagus juga. Tetapi secara mindset masyarakat harus berpikir juga bahwa kalau sudah dibilangin bahwa di sini itu potensi gempa tsunami-nya besar, maka seharusnya percaya gitu ya. Tapi sebelum itu berarti juga kita sebagai peneliti ya harus meneliti dulu, kasih tahu ke masyarakat. Saya ingin kasih contoh lain. Gempa dan tsunami tahun 2018 di Palu, Sulawesi Tengah. Itu sebetulnya ada tertulis juga di dalam manuskrip takwil gempa juga gitu ya, bahwa kalau terjadi, ini saya baca setelah terjadi di Palu itu bulan September kalau nggak salah 2018. Setelah terjadi, kemudian saya lihat, saya baca di manuskrip takwil gempa, ternyata itu terjadi di bulan Muharram, gitu kan, pada menjelang maghrib, kejadiannya sekitar jam 5:30. Lalu saya baca, saya nyari, takwil gempa, kan itu bulan Muharram, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus saya cari bulan. Kalau terjadi pada bulan Muharram, pada waktu asar, maka itu alamat negeri alamat berpindah satu negeri ke tempat lain. Waktu itu begitu, saya memikirnya apa gitu. Karena begitu terjadi gempa itu saya baca, saya belum paham nih apa maksudnya kok kalau terjadi gempa ini kok pas banget nih asar bulan Muharram, tapi berpindah satu negeri ke tempat lain itu apa maksudnya, eksodus gitu ya. Saya belum paham. Ternyata beberapa hari kemudian otoritas tempat mengumumkan bahwa ada satu kampung di Petobo itu yang bergeser 1 kilo, tergulung gitu kan, tergulung dan hilang sama sekali. Saya juga sempat ke sana beberapa waktu kemudian. Nah, itu artinya ratus tahun sebelumnya apa yang kemudian disebut likuifaksi ya. Likuifaksi itu pernah terjadi gitu. Mungkin di Aceh di mana, tetapi kita nggak ngeh gitu karena bukti-bukti sejarah itu tidak pernah dijadikan sebagai ingatan bersama kita itu. Dan ketika kemudian digabungkan dengan penelitian saintifik dari LIPI menegaskan ternyata dalam sejarah kita sudah 4 kali terjadi likuifaksi besar di Nusantara. Lalu ketika dibaca lagi salah satu majalah Kompas waktu itu tahun 2012-nya sudah diingatkan Petobo itu Sulawesi Tengah itu salah satu wilayah yang tidak layak huni sebetulnya karena struktur ininya tanahnya. Tapi sampai 2018 tidak ada tindakan apa-apa. Sehingga terjadi
musibah Palu itu. Bayangkan ini sebagai contoh ya, bayangkan bandingkan dengan Jepang. Jepang tahun 2011 kan terjadi juga tuh gempa dan tsunami di Sendai ya, di pantai Sendai gitu ya. Nah itu korbannya itu ya bukan berarti ini ya, bukan berarti satu jiwa tidak berharga, tetapi maksud saya dibanding dengan Indonesia, Aceh waktu itu korbannya 150 ribuan sampai 200 ribu, ini korbannya 15 ribuan gitu Bu. Sedikit dibanding yang ini. Sedikit. Padahal ininya skalanya sama. Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Yang ingin saya katakan. Gempa dan tsunami 2011 di Sendai di Jepang itu sudah diprediksi sekitar 75 tahun sebelumnya oleh para ahli Jepang. Saya dikasih tahu sama orang Jepangnya menjelang 2011 itu bahwa kami sekarang sedang gelisah. Kenapa? Karena 75 tahun yang lalu ada penelitian yang menyebutkan kemungkinan pada tahun-tahun ini kami akan dilanda gempa besar dan kemungkinan tsunami. Tapi kami nggak tahu di mana. Nah, tapi karena 75 tahun lalu itu sudah ada peringatan, diprediksi, upaya mitigasinya itu dilakukan, yaitu meskipun titiknya belum tahu, tapi di wilayah pantainya kan sudah ketahuan. Jepang tuh membangun tembok sekitar 2 meter di pantai Sendai gitu ya, di pinggir pantainya. Dan betul begitu terjadi itu si tsunami itu nabrak tembok dulu gitu, sehingga ini agak terselamatkan, tidak sampai seperti di Ulele Aceh sama sekali kan begitu, bahkan begitu air itu surut gitu ke bawah, masyarakat tuh ngambil ikan, karena padahal kalau air surut itu artinya air akan berbalik begitu, karena dia sedang tuh ketarik sama gempa ke bawah nanti membal gitu kan. Itu kan proses tsunami kan seperti itu ya. Jadi poinnya adalah betapa pentingnya pengetahuan kita tentang gempa dan tsunami dari teks-teks yang lama begitu ya, sehingga kita bisa lebih antisipatif gitu. Jadi balik lagi ya Prof, sejarah itu untuk kita belajar agar tidak mengulang kesalahan di masa lalu. Saya kira gitu. Kira-kira pelajaran sejarah yang dapat dipetik dari peristiwa ini itu ya berlaku tadi yang Prof katakan bahwa sejarah itu memang sudah memperingatkan kita gitu bahwa akan ada kejadian atau bencana yang berulang di tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi kita mungkin sebagai masyarakat sipil gitu agar lebih aware, dan juga mungkin sebagai kita mahasiswa yang belajar tentang sejarah agar bisa mengolah sejarah itu sendiri agar bisa disampaikan ke masyarakat dan memberikan pengetahuan kepada mereka juga. Gitu. Saya ingin tambahkan, pelajaran pentingnya adalah, jadi kalau kita sudah mengetahui dari teks-teks sejarah itu, berarti kan ada lesson learn-nya ya. Lesson learn-nya itu harus dijadikan cara pandang dan sikap. Saya ingin contohkan misalnya di Aceh meskipun korban itu banyak, tapi ada satu pulau kan yang kita tahu, Pulau Simelu namanya. Nah di Pulau Simelu itu penduduknya tidak banyak, hanya puluhan ribu lah gitu ya. Tapi yang menarik itu mereka merawat satu ingatan bersama dari sejarahnya bahwa ada tradisi yang namanya smong. Jadi kalau ada gempa lalu ada potensi tsunami, orang-orang di Pulau Simelu itu teriak smong. Smong itu artinya air. Smong gitu. Itu setiap saat itu didendangkan. Ketika tidak ada gempa pun didendangkan di sekolah itu tentang smong. Diceritakan bahwa dulu itu ada smong itu seolah-olah itu raksasa mungkin yang dari lautan begitu datang. Jadi kalau smong itu masyarakat itu harus lari ke gunung. Gitu. Nah pelajaran itu lari ke gunung. Jadi setiap ada smong itu anak-anak tuh udah spontan lari ke gunung. Persis itu ketika 2004 itu smong diucapkan, kemudian masyarakat Pulau Simelu itu lari ke gunung. Jadi yang meninggal itu hanya 7 orang. Sedikit. Ya, itu berkat pengetahuan sejarah ya, turun temurun, tradisi lisan begitu, oleh neneknya diceritakan lagi smong. Nah, yang pentingnya itu cara membaca sejarah itu jangan dipahami bahwa ada monsternya dari laut yang namanya smong, itu hanya cara saja sebetulnya. Kan anak-anak mungkin harus ditakut-takutin dikit nih, smong itu dari laut monster misalnya. Mirip mitos gitu ya. Mitos, betul mitos. Nah, cara membaca mitos itu harus esensinya apa? Nah,
di Jawa sebetulnya kan ada juga kan. Seperti di pantai Laut Selatan itu kan ada Nyi Roro Kidul. Itu narasi Nyi Roro Kidul itu sudah mengakar sekali di masyarakat. Tapi orang jarang mengaitkan dengan potensi tsunami misalnya. Jangan-jangan Nyi Roro Kidul itu maksudnya adalah simbol bahwa dari lautan itu seringkali ada yang ancaman katakanlah begitu yang dan tanda kutip menakutkan. Sehingga kita harus berdamai dengan Nyi Roro Kidul gitu. Nah, berdamai itu maksudnya ya secara ekologis berarti harus apa yang harus dilakukan gitu. Bukan berarti harus menikah dengan Nyi Roro Kidul. Tapi kalau dalam film-film kan digambarkannya berdamai itu menikah, berdamai gitu ya. Tapi kalau saya membacanya secara budaya itu Pantai Selatan itu salah satu yang terletak di wilayah cincin api. Di Yogyakarta sering terjadi gempa. Di Sukabumi itu terjadi gempa. Itu Pantai Selatan, Ratu Pantai Selatan itu semacam simbol yaitu gempa dan tsunami yang sering terjadi gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Nah, saya kira tugas sejarawan salah satunya itu membaca teks-teks seperti itu lalu menyampaikan ke masyarakat pesan moralnya gitu. Nah, kira-kira untuk bagaimana cara terbaik agar merawat memori kolektif dari masyarakat Aceh tentang bencana tsunami Aceh agar tidak terulang gitu, Prof? Kalau tidak terulangnya tidak mungkin bisa kita ini ya, karena itu kan kehendak Allah ya. Yang namanya gempa itu dan bencana itu sudah tertulis sejak zaman ajali barangkali ya. Kalau kita meyakini akan terjadi dan memang terus terjadi sepanjang abad gitu, sepanjang sejarah. Buktinya misalnya pada abad ke-15 itu ada salah seorang ulama, As-Suyuti, itu menulis satu karya tentang Kashfus Salah Aniz Zalzalah kalau tidak salah. Jadi tentang gempa gitu ya. Nah, abad 15 lah itu. Dijelaskan bahwa gempa itu seperti apa ya? Digambarkan secara mitologinya itu bahwa bumi kita itu terletak di atas tanduk kerbau, kemudian kerbaunya itu berdiri di atas ikan yang terus berkeliling begitu. Nah, lama-lama kerbau ini kan pegal juga, kemudian digoyang-goyang, masih ada manusia nggak sih digoyang-goyang, maka kemudian dalam mitosnya itu sering disebutkan kalau ada gempa itu orang bilang ada gitu. Di Sunda itu juga ayah gitu. Nah itu sebetulnya tradisi gempa itu sudah ya ribuan tahun gitu ya. Di Iran di mana itu juga terjadi. Sehingga kita tidak mungkin untuk mencegahnya sebetulnya ya gempanya. Yang bisa dilakukan dengan pengetahuan sejarah itu adalah bagaimana memitigasinya. Jadi yang harus dilakukan oleh kita itu mensosialisasikan kepada masyarakat memori kolektif yang tertulis itu harus menjadi pelajaran untuk menyusun mitigasi, langkah mitigatif gitu. Mitigatifnya secara infrastruktur seperti apa? Kalau di Aceh sekarang kan ada jalan yang sangat besar gitu, jadi jalur evakuasi. Dulu 2004 itu orang tidak tahu mau lari kemana. Ada yang lari ke sini, ada yang lari ke sini, tabrakan. Kawan saya itu bawa mobil gitu, membonceng penumpang yang siapa aja naik gitu lari kemana, tiba-tiba dari depannya juga ada yang berlawanan gitu. Itu karena secara infrastruktur tidak disiapkan begitu. Nah sekarang setelah ada edukasi itu, kemudian jalan jadi dibesarkan, ini jalur evakuasi, ada petunjuk-petunjuk kalau seandainya terjadi lagi, kemudian secara kognitif juga anak-anak dimulai dari SD, TK bahkan gitu. Itu harus terus disampaikan bahwa kita ini terletak di wilayah cincin api yang itu tidak bisa dipindah gitu. Nah, suatu saat pasti terjadi gempa. Oh, berarti kalau begitu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa? Misalnya, oh berarti ketika di kelas misalnya harus ada edukasi, harus lari ke bawah meja misalnya gitu ya. Sehingga tunggu gempa, begitu selesai goyangannya baru boleh keluar. Lalu ketika keluar harus dikasih tahu di mana titik kumpulnya. Tidak boleh dekat dinding misalnya gitu kan. Karena kalau dinding nanti ketimpa gitu. Tidak boleh lari yang ada atapnya gitu ketika masih terjadi gempa. Jadi harus diam. Bagaimana kalau tidak ada meja gitu. Usahakan pokoknya ada pelindung di atas kepala kita gitu. Itu hal-hal yang teknis seperti itu
sudah harus menjadi bagian dari mitigasi, edukasi gitu yang dilakukan gitu. Karena sekarang kebanyakannya itu kalau gempa itu langsung lari. Bahkan ada yang masuk ke lift supaya cepat gitu. Itu satu hal yang sangat ini. Kalau Jepang itu punya prinsip, kalau terjadi gempa, satu, tidak boleh panik. Dua, tidak boleh ngobrol. Itu tidak boleh ngobrol. Yang ketiga, yang sekarang ditekankan itu, tidak boleh merekam tanpa waspada. Jadi orang sekarang itu kan ingin memviralkan gitu. Terjadi itu malah begini kan. Itu yang ada beberapa hal yang tidak boleh gitu. Kita belum sampai ke situ ya. Tapi kalau seperti saya kebetulan di pesantren Al-Hamidiyah di Depok ya, itu beberapa waktu lalu itu training mitigasi gempa kerjasama dengan kedutaan Jepang. Jadi santri-santri dilatih begitu bunyi sirine misalnya langsung ngumpet di bawah meja. Begitu sirine berhenti, ambil buku sambil begini, kemudian keluar ke titik kumpul. Saya kira hal seperti itu perlu juga. Baik, mungkin sebagai penutup dari wawancara kita pada siang hari ini, mungkin dari Prof. Oman, adakah pesan dan pesan untuk generasi mendatang mengenai bencana tsunami Aceh tahun 2004 ini? Iya, kalau pesan saya pertama tentu dari perspektif filolog ya yang senang dengan teks-teks lama, pesan saya bacalah teks-teks sejarah itu karena itu adalah memori kolektif masyarakat kita yang dimana kita bisa belajar apa yang pernah terjadi. Tidak semuanya baik tentu saja yang ada tertulis dalam teks-teks itu, tetapi keburukan itu justru menjadi pelajaran supaya kita tidak terjerumus lagi. Yang kedua khusus terkait dengan tsunami Aceh khususnya, saya kira pesannya itu adalah hendaknya upaya mitigasi berbasis sains harus diimbangi dengan mitigasi berbasis agama dan budaya. Karena bagaimanapun yang membedakan masyarakat Indonesia dengan masyarakat Jepang, misalnya dalam hal menghadapi bencana alam itu, masyarakat Indonesia punya nilai religiusitas yang tinggi. Jadi kalau di Indonesia itu keuntungannya masyarakat Indonesia itu ketika terjadi gempa, recovery secara psikologisnya bisa lebih cepat sebetulnya karena ya ini sudah takdir Allah gitu. Itu Jepang tidak punya itu cara pandang seperti itu. Nah ini harus diimbangi gitu. Tapi Jepang punya kelebihan dalam hal mitigasinya. Nah menurut saya kita harus menyeimbangkan gitu ya pengetahuan yang sifatnya agama, budaya dengan sains gitu. Belajar dari pengalaman gempa dan tsunami 2004 di Aceh. Sebelumnya terima kasih Prof atas waktu dan juga ketersediaannya telah wawancara ini. Insya Allah wawancara ini sangat membuka berbagai perspektif baru terutama dari segi ilmu filologi. Oh ya jangan lupa saya ingin sampaikan terakhir. Tadi saya kan banyak menceritakan tentang naskah takwil gempa ya. Itu sebetulnya secara khusus sudah saya bahas ya di channel Ngariksa. Di ngaji manuskrip kuno Nusantara. Di situ ada khusus episode tentang takwil gempa. Manuskripnya saya bacakan, yang di Aceh, yang di Palu, yang di Cirebon. Cirebon namanya bukan gempa kan. Saya lupanya sekarang istilahnya. Pokoknya silahkan lihat channel Ngariksa itu gitu ya, supaya menambah pengetahuan anak-anak muda lah gitu ya. Prof berarti aktif di sana ya di channel Ngariksa? Bukan aktif saja, tapi saya hostnya. Nah, jadi channel Ngariksa itu artinya menjaga, to preserve ya. Tapi itu jadi akronim Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Itu saya asuh sejak tahun 2019. Jadi sudah 7 tahun saya membacakan manuskrip karena saya sejak dulu kan mengumpulkan manuskrip gitu ya. Nah, ketika terjadi gempa, saya ambil naskah gempa, saya bacakan. Ketika terjadi banjir tahun 2020 kalau tidak salah di Jakarta, saya ambil manuskrip tentang banjir di DKI, di Batavia waktu itu ya. Kemudian saya bacakan. Karena di Batavia juga kan di Hikayat Nakhoda Asyik
dan Hikayat Merpati Mas itu diceritakan karangan Muhammad Bakir ya, orang Betawi, itu diceritakan bagaimana ketika terjadi letusan Krakatau begitu, Krakatau tahun 18 berapa, itu kan kemudian juga kena dampaknya kan, Krakatau, ya saya lupa, Krakatau kayaknya, kena dampaknya ke Betawi. Lalu terjadi banjir, digambarkan gitu dalam bentuk hikayat gitu ya, bagaimana air itu sampai ke atap rumah, sampai orang tuh berpegangan dan seterusnya. Tapi sama di situ ada pesan mitigasinya bahwa kalau terjadi yang selamat itu hanya mereka yang naik ke atas gitu. Sama dengan di Simele kan. Gitu. Nah, itu saya bahas juga itu di dalam channel Ngariksa ya. Sekarang sudah episode 156 kalau tidak salah. Jadi berbagai isu termasuk wabah waktu itu, sejarah wabah kita tidak tahu, pernah pandemi kan, generasi sekarang. Ternyata pandemi itu pernah terjadi abad ke-14, The Black Death di Eropa, pernah terjadi wabah amwas di zaman Sayyidina Umar bin Khattab gitu. Semuanya tertulis dalam manuskrip, tapi kan orang tidak tahu. Saya bacakan kemudian kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un gitu, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu di Ngariksa. Jadi ya silahkan subscribe lah. Ya, boleh. Gitu. Mungkin teman-teman yang menonton silahkan berkunjung ke laman YouTube Ngariksa channel. Di situ ada Prof. Oman sebagai hostnya dan juga membahas berbagai manuskrip di Indonesia ya, Prof. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Prof atas waktu dan ketersediaannya. Ya. Insya Allah dari wawancara ini kita akan bisa melihat lebih banyak perspektif lagi, terutama di bidang filologi. Nah, teman-teman mungkin yang punya memori kolektif dan juga pengalaman dari bencana tsunami Aceh tahun 2004, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.